Ada 3 elemen kunci yang bisa membuat Anda rise above the crowd. Dan jika Anda mampu melakukan ketiganya dengan baik, maka Anda akan cepat naik kelas jauh di atas rata-rata kebanyakan orang. Apa aja sih ketiga elemen kunci itu dan seperti apa aplikasinya di bisnis, karir, dan kehidupan kita? Yuk kita simak di video berikut ini. Konstantinopel adalah kota terbesar di masanya. Segala keindahan dan kekayaan di dalamnya membuat ibu kota Imperium Romawi itu disebut-sebut sebagai kota paling diincar oleh berbagai pihak. Gak heran kalau selama 1123 tahun berdirinya, sudah ada 23 kali kota ini diserbu oleh pihak-pihak yang berusaha merebut dan ingin menguasainya. Namun sistem pertahanan pasukan Romawi yang luar biasa berhasil membuat setiap serangan itu bisa dipukul balik. Konstantinopel memang didukung semua teknologi perang dan kejayaan sistem militer Romawi. Selain dikelilingi benteng besar, kota ini juga dikawal armada laut yang paling tangguh di masanya. Semua itu membuat penguasa Konstantinopel percaya mereka tidak bisa ditaklukkan. Sampai kemudian datanglah Sultan Mehmed II dari Kesultanan Utsmani pada awal April 1453. Mehmed datang dengan tekad menaklukkan Konstantinopel yang diserangnya dengan 2 kekuatan sekaligus. Sebanyak 250.000 personal pasukan darat menyerang dari utara dan ratusan armada laut menyerang dari selatan kota. Namun setelah 14 hari penyerangan, gak ada tanda-tanda Konstantinopel bisa ditaklukkan. Setiap serangan pasukan Utsmani di darat maupun di laut bisa dipatahkan. Kegagalan itu membuat moral pasukan Utsmani goyah. Sultan Mehmed II berpikir keras bagaimana caranya membalikkan keadaan. Dia kemudian melihat Selat Tanduk Emas yang berada di wilayah timur kota sebagai satu-satunya jalan untuk bisa menembus pertahanan Konstantinopel. Namun jalan yang bisa digunakan untuk masuk ke sana ternyata diblokir oleh pasukan Konstantinopel dengan menggunakan rantai besi besar yang ujung-ujungnya diikatkan pada dinding menara. Setiap armada laut yang berupaya menembusnya selalu gagal. Sultan Mehmed II nggak menyerah. Dia yakin dengan janji Rasulullah bahwa Islam bisa masuk ke jantung Imperium Romawi itu. Lalu dia mengumpulkan semua komandan dan penasehatnya. Mereka kemudian menyusun taktik yang melawan logika. Jika kita tidak bisa memutus rantai itu, maka kita harus melewatinya. Begitu kata sang sultan. Akhirnya pada pagi hari tanggal 22 April 1453, pasukan Konstantinopel melihat sebuah pemandangan yang tidak terbayangkan sebelumnya. Mereka kaget dan hanya terdiam ketika menyaksikan 72 kapal Kesultanan Utsmani berjejer rapi menuruni Bukit Galata menuju perairan Selat Tanduk Emas. Satu persatu pasukan Sultan Mehmed II menembus pertahanan mereka dari sisi timur kota. Memang sebelumnya Sultan Mehmed II telah memerintahkan pasukannya menaikkan kapal-kapal mereka ke daratan. Kemudian dengan mengerahkan ratusan sapi jantan, mereka menarik kapal-kapal itu di atas gelondongan kayu, mengitari Bukit Galata sampai ke tepian Selat Tanduk Emas. Hebatnya, aksi itu dilakukan hanya dalam waktu 1 malam saja. Sebuah elemen kejutan yang luar biasa. Strategi cerdik Sultan Mehmed dan kekuatan aksi pasukannya yang luar biasa serta keyakinan kokoh atas tujuan agung perjuangan mereka mengakibatkan pertahanan kota yang tidak mungkin ditaklukkan itu berhasil ditembus. Itulah sebuah momen kunci yang berhasil memutarbalikkan keadaan. Konstantinopel akhirnya berhasil ditaklukkan pasukan Utsmani pada tanggal 29 Mei 1453. Sultan Mehmed II kemudian dikenal dengan julukan Al-Fatih yang berarti sang penakluk. Sejarah keberhasilan Mehmed II ini dalam menaklukkan Konstantinopel membuktikan bahwa rise above the crowd tidak bisa terjadi begitu saja. Sekalipun Anda orang yang sangat cerdas, berkuasa, kaya, dan banyak koneksinya, Anda harus tetap berjuang untuk bisa rise. Kerahkan semua daya dan kekuatan, sebab tidak ada jalan pintas yang bisa ditempuh untuk rise. Semua yang Anda punya tidak bisa digadaikan untuk mendapatkan jalan mulus untuk bisa rise. Kalau Anda muncul begitu saja dan berharap bisa memenangkan pasar, berarti Anda adalah orang yang naif. Anda akan bernasib sama seperti jutaan pasukan yang pernah menyerbu Konstantinopel selama lebih dari 1000 tahun. Mereka semua itu berpikir bahwa mereka punya sesuatu yang hebat, namun akhirnya ya mendapatkan kekalahan yang pahit. Ingat ya bahwa pemain besar dan para penguasa pasar itu akan melakukan apa saja untuk bisa mempertahankan posisinya.
Seperti halnya Konstantinopel yang dipertahankan dengan benteng besar dan pasukan kuat serta armada yang hebat. Jadi, jika Anda ingin rise above the crowd, Anda perlu belajar dari Sultan Mehmed II. Melalui sejarah pertempuran yang berlangsung selama 50 hari di Konstantinopel, kita bisa temukan 3 elemen yang perlu dimiliki untuk bisa menaklukkan pasar dan rise above the crowd di industri dan profesi Anda. Ketiga elemen itu terdiri dari tujuan yang agung atau noble purpose, strategi yang cerdik, clever strategy, dan aksi yang kuat atau powerful action. Izinkan saya menjelaskan ketiganya pada video ini. Rise above the crowd bukan sebuah tindakan mudah, semudah kita membalikkan telapak tangan. Juga bukan sebuah proses yang cepat seperti kita berkedip. Rise above the crowd ibarat sebuah perjalanan panjang yang berliku dan penuh tantangan serta dapat memakan waktu lama. Ketika Anda menempuh proses itu, ada kalanya Anda gagal dan merasa kecewa. Ada kalanya pula Anda ragu pada diri sendiri, kemudian bingung dan pada akhirnya menyerah. Anda perlu memiliki tekad yang kuat supaya bisa mengatasi semua tantangan. Tekad yang kuat hanya bisa muncul dari sebuah alasan yang kuat atau sebuah purpose. Jika Anda hanya sekedar iseng untuk mencoba-coba rise, sebaiknya Anda batalkan aja niat itu. Jika Anda hanya iseng, maka Anda tidak akan pernah punya strategi yang baik. Juga tidak memiliki cukup kekuatan untuk memikul beban perjalanan, sehingga akhirnya ya Anda akan gagal nantinya. Yang saya maksud dengan noble purpose adalah, dalam konteks rise tentu saja, adalah sebuah purpose yang agung. Sesuatu yang besar dan diperjuangkan dengan segala daya dan upaya, serta diiringi keyakinan bahwa hal tersebut akan memberikan manfaat bagi banyak orang. Sultan Murad II yang merupakan ayah dari Sultan Mehmed II telah menanamkan sebuah purpose agung pada diri anaknya sejak belia. Purpose agung itu adalah menjadikan Mehmed II sebagai orang yang akan mewujudkan janji Rasulullah. Mehmed II akan menjadi penakluk Konstantinopel. Dia akan menjadi raja sebaik-baiknya raja dengan pasukan yang akan menjadi sebaik-baiknya pasukan. Sultan Mehmed II juga menghidupkan purpose agung yang sama pada pasukannya. Sebelum berangkat, di tengah perjalanan, hingga ketika berada di medan pertempuran. Itulah sebabnya ketika berulang kali gagal menembus pertahanan Konstantinopel, pasukan Sultan Mehmed II selalu menemukan alasan untuk bangkit kembali dan mendapatkan kekuatan untuk terus bertempur. Purpose yang akan menjadi pondasi atas semua hal yang Anda akan lakukan untuk bisa rise above the crowd. Kata strategi diadopsi oleh dunia bisnis dari militer. Pada dasarnya, strategi adalah cara-cara yang dipilih untuk meraih tujuan yang diinginkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Di dalam pembahasan di video ini, saya menggunakan definisi strategi yang dibuat oleh Michael Porter, bapak dari ilmu strategi modern. Fokus Porter adalah competitive strategy, sehingga lebih sesuai dengan konteks rise above the crowd yang kita bahas di sini. Porter mendefinisikan strategi sebagai proses memilih serangkaian aktivitas yang berbeda dari pesaing dalam rangka memberikan bauran nilai yang unik untuk ditawarkan ke pasar. Mereka yang berada di dalam kerumunan biasanya tidak punya strategi. Hidup, karir, dan bisnisnya dibiarkan mengalir begitu saja, seraya berharap keberuntungan akan datang dan mengubah segalanya jadi lebih baik. Mereka terjebak pada rutinitas keseharian, sehingga nggak berpikir untuk merancang masa depannya. Sebagian mengaku punya strategi, walaupun sebenarnya itu hanya taktik jangka pendek belaka. Banyak orang yang telah bekerja keras siang malam, tetapi tidak bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Hal itu mereka alami bukan akibat tidak mau membayar harga kesuksesan. Mereka sudah memiliki tekad yang kuat untuk membayarnya. Bahkan tekad itu sudah dibuktikan dengan keringat. Masalahnya terletak pada strategi yang digunakan untuk mencapainya. Tanpa strategi yang tepat, Anda hanya buang-buang waktu dan energi. Itu sebabnya pepatah mengatakan gagal merencanakan berarti merencanakan kegagalan. Saya setuju dengan pepatah itu. Tuhan sudah memberikan semua sumber daya yang diperlukan untuk kita wujudkan apapun yang kita inginkan. Tapi bagaimana sumber daya tersebut selama ini Anda manfaatkan? Sudah optimalkah pemanfaatannya? Atau jangan-jangan justru banyak yang terbuang secara percuma? Ketika Anda merumuskan strategi, kecerdasan atau smart itu nggak cukup. Anda juga harus jadi orang yang cerdik atau clever. Cerdas artinya Anda memiliki tingkat intelijensia yang tinggi. Anda mengetahui banyak hal dan menguasai banyak kemahiran serta mampu menggunakannya dengan baik.
Sementara cerdik artinya Anda mampu menemukan cara-cara yang tidak biasa untuk menjawab setiap tantangan yang Anda hadapi. Sultan Mehmed II adalah orang yang sangat cerdas. Sejak usia 2 tahun, Mehmed II telah belajar berbagai ilmu dari guru-guru dan ulama terbaik, seperti ilmu pemerintahan, bahasa, astronomi, matematika, fisika, kimia, dan juga tentu saja agama. Dengan kecerdasan tersebut, Mehmed II menjadi sultan yang sangat disegani sekaligus panglima tertinggi yang memiliki pasukan terbaik di usia 21 tahun. Namun pada akhirnya kecerdikan yang ia milikilah yang kemudian membuatnya berhasil menaklukkan Konstantinopel. Ketika Mehmed II memutuskan untuk mengangkat kapal-kapal perangnya menaiki Bukit Galata sehingga menghasilkan elemen kejutan pada pasukan Konstantinopel, itulah yang disebut dengan strategi yang cerdik. Menaikkan kapal ke atas Bukit Galata adalah strategi yang cerdik. Namun bagaimana hal itu bisa dilakukan dalam 1 malam saja tanpa diketahui oleh pasukan musuh? Itu adalah wilayah aksi. Strategi cerdik Mehmed II tidak akan berguna tanpa aksi yang kuat dari para komandan dan pasukan di bawahnya. Kemampuan mereka dalam merealisasikan strategi sang sultan menjadi salah satu kunci kemenangan pasukan Utsmani dalam menaklukkan Konstantinopel. Diperlukan banyak keahlian untuk melakukan aksi yang tepat secara konsisten. Anda harus jeli melihat situasi, sehingga bijak dalam menetapkan langkah. Anda harus mampu mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan serta cepat mengambil keputusan. Anda juga perlu memiliki keberanian untuk mengambil langkah besar yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Banyak orang membaca buku-buku hebat. Tujuannya bukan hanya supaya bisa tercerahkan, tapi juga agar bisa mendapatkan panduan aksi yang konkret. Nggak sedikit juga yang ikut seminar, pelatihan, atau workshop dengan harapan bisa membuat strategi yang lebih tepat sesuai tujuan yang diinginkannya. Sayangnya, aksi mereka lemah, sehingga nggak dapat menghasilkan perubahan yang berarti. Jelas bahwa strategi dan aksi tidak boleh dipisahkan. Keduanya sama penting dan saling melengkapi. Banyak orang ingin segera beraksi, mungkin karena aksi dianggap lebih nyata dan seru, atau bisa juga karena mereka terlalu malas untuk berpikir. Padahal aksi yang kuat dari sebuah strategi yang lemah tidak akan menghasilkan apa-apa, kecuali terbuangnya energi, waktu, dan uang secara mubazir. Strategi buruk di dalam sebuah pertempuran bisa berakibat fatal bahkan. Pasukan akan kehilangan banyak prajurit yang tewas, dan mereka akan memikul kekalahan yang memalukan. Oleh karena itu, rumuskan terlebih dahulu sebuah strategi yang jitu sebelum Anda melakukan aksi. Strategi juga bukan sesuatu yang ditulis di atas batu supaya tidak bisa diubah. Padahal dalam perjalanannya, sebuah strategi boleh loh diubah. Ketika aksi yang kuat dari sebuah strategi ternyata tidak bisa mengantarkan Anda menuju tujuan yang diinginkan, maka strategi itu perlu Anda perbaiki. Rumuskan strategi baru yang lebih baik. Itu sebabnya dalam gambar formula Rising antara kotak strategi dan kotak aksi ada tanda panah yang berputar. Hal itu menunjukkan ada interaksi berkesinambungan di antara keduanya. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya.